Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Mengenal akan bagian-bagian otak, mekanisme dan fungsi dari bagian-bagian otak. Oke, next. Otak ataupun brain. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf ya yang saling berhubungan antara saraf yang satu dengan saraf yang lain atau neuron yang satu dengan neuron yang lain. Oke. Ya. Otak juga dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut dengan selaput otak atau meninges dan otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Selaput meninges ya, yaitu adalah merupakan selaput atau membran yang terdiri dari connective tissue yang melapisi dan melindungi otak serta terhubung dengan syaraf tulang belakang. Ya, di mana ada 3 macam yaitu durameter, arachnoid, diameter, di mana tapi ya lapisannya adalah seperti pada gambar yaitu terlihat di sini ya. Ini adalah durameter yang warnanya pink serta arachnoid yang warnanya merah, diameter adalah warnanya putih. Next. Berbicara masalah selaput otak ya, di mana terbagi 3 macam, yaitu yang pertama adalah durameter. Di mana durameter artinya yaitu adalah selaput keras ya, yang membungkus otak yang berasal dari jaringan ikat tebal dan kuat. Ya. Pada bagian otak, pada bagian tengkorak terdiri atas peries ya, atau selaput tulang tengkorak dan durameter propia ya, bagian dalam. Durameter di tempat tertentu mengandung rongga ya, pada tempat-tempat tertentu ini di sini mengandung rongga ya, mengandung rongga dan mengalirkan darah ya, mengalirkan darah dari vena otak ya. Dan rongga di sini ini dinamakan yaitu sinus vena. Dia diafragmanya yaitu adalah lipatan 12 ya, berupa cincin dalam durameter yang menutupi sel tulisca. Sebuah lekukan yang terbentuk seperti sadel pada tulang stenoid yang berlokasi di tengah, berada di tengah-tengah tulang karnial. Pada permukaan intrakarnial dari tengkorak kepala berisi kelenjar hipofisis. Oke ya, next. Arachnoid ialah suatu membran yang impermeable halus yang menutupi otak dan terletak di antara diameter dan durameter. Membran ini dipisahkan durameter oleh ruangan potensial yaitu spasium subdural ya, dan dari diameter ya, yaitu adalah cavum subarachnoid yang berisi cerebrospinal fluid ya. Next. Diameter adalah lapisan yang berhubungan erat dengan otak dan sumsum tulang belakang. Mengikuti tiap sulcus dan gyrus. Diameter ini merupakan lapisan dengan banyak pembuluh darah dan terdiri dari jaringan penyambung yang halus ya, serta dilalui oleh pembuluh darah yang memberi nutrisi pada jaringan otak, pada jaringan saraf. Oke, next.
Bagian otak dan fungsinya, yaitu otak memiliki 3 bagian utama, yaitu 1 otak besar atau cerebrum, 2 otak kecil atau cerebellum, 3 otak bagian batang otak atau brainstem. Sedangkan komposisi otak itu terdiri atas lemak, ya, dan seperempatnya itu dihasilkan oleh DHA, ya, asam lemak yang termasuk dalam kelompok omega 3, ya. Dan omega 3 itu tidak bisa dihasilkan oleh oleh tubuh kita, ya. Ya, serta mendukung materi abu-abu, ya, yang ada di dalam otak itu yang terkait dengan kecerdasan, ya. Dan DHA ini juga memberi stimulus terhadap neuron yang membantu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat, ya. Ini sekarang beda omega 3 dan DHA, ya. Kalau omega 3 itu adalah KD-nya, ya, sedangkan DHA itu adalah indikatornya. Oke. Cerebrum merupakan bagian yang terbesar dari otak. Ya, cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Next. Otak besar atau cerebrum dibagi menjadi 4 macam, ya, yaitu yang pertama yaitu adalah lobus frontal, ya, atau otak bagian depan, atau PVC, ya, atau prefrontal cortex, ya, adalah ini merupakan bagian otak yang bagian depan dan berperan untuk mengatur fungsi eksekutif, ya, fungsi eksekutif seperti membedakan antara yang positif dan yang negatif, ya, atau yang baik dan yang buruk, dan untuk mempertimbangkan konsekuensi, ya, konsekuensi dari dampak dari perbuatan yang akan dilakukan, serta di sini membuat keinginan bekerja untuk mencapai suatu tujuan, ya, jadi tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini otak PVC ini atau otak bagian depan ini adalah otak yang paling pandai di sini, ya, atau manajernya otak, ya, di sini, ya. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia bisa mengendalikan empati terhadap sesama, dan bahkan merencanakan untuk merencanakan untuk masa depannya dia sudah bisa, ya. Oke. Nih, sementara ini pada lobus, ya, berbicara mengenai PVC, ya, ini bagiannya yaitu adalah sangat rentan sekali, ya, terhadap suatu virus, ya, atau virus, ya, saya katakan virus, ya, atau virus yang berasal dari kebiasaan kita tentunya, ya, dari kebiasaan kita ini, ya. Apabila pada lobus, ya, ini lobus itu apa tuh? Yaitu bagian korteks cerebri yang terletak di bagian belakang dan berhubungan dengan penafsiran rangsangan visual. Nah ini, ya, nah ini. Apabila kita melihat sesuatu, yang melihat yang positif, tentunya kita merasakan, oh iya ya, ini positif. Kalau kita melihat yang negatif, ya, nanti pada lobus korteks ini, ya, ataupun pada lobus korteks ini, ya, di mana visualnya akan mengartikan ya juga negatif, ya, nanti keluarnya pada perintahnya nanti juga negatif, pada perintah ke sel saraf motorik somatik, ya, nanti juga negatif. Dan sistem limbalik di sini mendukung, ya, sistem limbalik di sini mengantisipasi agar tidak terjadi proses negatif tersebut,